Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 2, kelompok D3, yang beranggotakan Mareta Nia Lutfi, Mario De Rosari, Ma'ruf Huda, Meliani Vera, dan Melina Sri Lestari akan memaparkan cara pembuatan sediaan lip balm. Apa itu lip balm? Lip balm merupakan sediaan kosmetik yang digunakan sebagai pelembab bibir. Produk kosmetik ini banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia karena Indonesia merupakan salah satu negara yang beriklim tropis. Tujuan penggunaan lip balm ini adalah untuk merawat bibir dan melindungi serta menjaga kelembapan bibir. Lip balm yang baik adalah lip balm yang dapat bertahan lama pada bibir, cukup melekat pada bibir tetapi tidak lengket, tidak mengiritasi dan menimbulkan alergi pada bibir, dapat melembabkan bibir, dan tidak membuat bibir menjadi kering, serta dapat memberi warna yang merata pada bibir. Selanjutnya, alat dan bahan. Alat yang digunakan yang pertama ada timbangan analitik, pengaduk, waterbath atau panci, cawan porselin, kompor, kertas pH, sendok tanduk, cawan petri, dan objek gelas. Untuk bahan yang digunakan, yang pertama ada cera alba, lalu ada setil alkohol, ada pslane, twin 80, nipagin, dan parafin cair. Panaskan panci yang sudah berisikan air di atas kompor, tunggu hingga mendidih. Setelah mendidih, letakkan cawan porselin di atas panci yang berisikan air. Tujuannya untuk meleburkan bahan yang berbentuk padat. Masukkan cera alba ke dalam cawan, aduk hingga meleleh. Cera alba berfungsi untuk menambah kekerasan pada sediaan lip balm. Kemudian masukkan setil alkohol, aduk hingga meleleh. Setil alkohol berfungsi sebagai pengental atau pengemulsi. Masukkan adep pslane, aduk hingga meleleh. Masukkan parafin cair ke dalam cawan, aduk hingga homogen. Parafin cair berfungsi sebagai zat tambahan. Kemudian masukkan twin 80, aduk hingga homogen. Twin 80 berfungsi sebagai pengemulsi. Masukkan nipagin, kemudian aduk hingga homogen. Nipagin berfungsi sebagai pengawet, agar sediaan lip balm bisa tahan lama dan tidak ditumbuhi bakteri atau jamur. Setelah semua bahan tercampur rata, segera masukkan sediaan lip balm ke dalam wadah. Kemudian tunggu hingga sediaan memadat. Yang pertama, uji organoleptis. Uji ini dilakukan dengan cara mengamati tampilan fisik sediaan terhadap bentuk, warna, dan bau dari sampel. Uji ini dilakukan sebanyak 3 kali. Hasil uji organoleptis dari ketiga sediaan, yang pertama yaitu bentuk. Untuk bentuk dari sediaan yaitu padat atau semi solid. Lalu yang kedua ada bau dari sediaan tersebut yaitu tidak berbau. Lalu yang ketiga warna. Untuk warna dari sediaan yaitu putih kekuningan. Uji pH. Uji pH dilakukan untuk mengetahui apakah sampel sesuai dengan pH kulit kita. Karena
sediaan lip balm akan diaplikasikan di bibir. Syarat nilai pH untuk sediaan lip balm yaitu 4,5 sampai 6,5. Uji ini dilakukan menggunakan indikator kertas pH. Dari hasil 3 kali replikasi, nilai pH yang diperoleh adalah 6. Jadi sediaan lip balm memenuhi syarat karena nilai pH berada di rentang 4,5 sampai 6,5. Selanjutnya yaitu uji homogenitas. Uji homogenitas dilakukan dengan cara mengoleskan sampel sebanyak 0,1 gram pada objek gelas kemudian diamati. Tujuan uji homogenitas ini adalah untuk mengetahui apakah sediaan tersebut terdispersi merata atau tidak. Hasil uji homogenitas sebanyak 3 kali replikasi, bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan lip balm terdispersi secara merata atau tercampur dengan rata. Uji daya lekat. Uji ini dilakukan untuk mengetahui daya lekat sediaan lip balm pada bibir. Untuk syarat daya lekat sediaan yaitu lebih dari 4 detik. Hasil uji daya lekat sebanyak 3 kali. Yang pertama replikasi 1, waktu yang didapatkan 3,99 detik. Lalu yang kedua, waktu yang diperoleh adalah 3,38 detik. Lalu replikasi ketiga, waktu yang diperoleh adalah 3,78 detik. Rata-rata yang diperoleh adalah 3,72 detik. Sediaan lip balm ini tidak memenuhi syarat dikarenakan waktu yang diperoleh kurang dari 4 detik. Yang terakhir yaitu uji daya sebar. Uji ini dilakukan untuk mengetahui daya sebar sediaan lip balm pada bibir. Untuk persyaratan daya sebar sediaan topikal adalah 3-5 cm. Cara uji sebar yang pertama yaitu letakkan sebanyak 0,1 gram lip balm di atas kaca bulat berskala pada bagian tengah, tutup dengan kaca bulat lain tanpa diberi beban. Lalu yang kedua, mengukur diameter penyebaran lip balm pada 2 posisi pengukuran. Lalu yang ketiga, memberi beban 50 gram lalu diamkan selama 1 menit. Kemudian mengukur dan mencatat diameter sebarnya. Untuk pengukuran selanjutnya, beri beban 100 gram, 150 gram, 200 gram, dan 250 gram, kemudian diamkan selama 1 menit. Untuk hasil uji daya sebar yang pertama yaitu untuk beban 50 gram, dilakukan replikasi sebanyak 3 kali. Yang pertama, hasil yang diperoleh adalah 4,25 cm, lalu yang kedua 4,15 cm, dan yang ketiga 4,04 cm. Untuk rata-ratanya yaitu 4,14 cm, dan ini lolos karena memenuhi syarat uji daya sebar. Hasil yang kedua yaitu beban 100 gram, sama dilakukan replikasi sebanyak 3 kali. Untuk hasilnya yang pertama diperoleh 4,47 cm, yang kedua 4,45 cm, dan yang ketiga 4,90 cm. Untuk rata-rata yang diperoleh adalah 4,62 cm, dan ini lolos uji karena memenuhi syarat uji daya sebar. Untuk beban 150 gram, hasil yang diperoleh untuk replikasi 1 yaitu 5,55 cm, yang kedua 4,90 cm, dan yang ketiga 5,35 cm. Untuk rata-ratanya yang diperoleh yaitu 5,26 cm, dan ini tidak lolos uji dikarenakan tidak memenuhi syarat
uji daya sebar. Karena uji daya sebar syaratnya yaitu 3-5 cm. Selanjutnya yaitu beban 200 gram. Replikasi pertama diperoleh 5,77 cm, lalu yang kedua 5,70 cm, dan yang ketiga 5,43 cm. Untuk rata-rata yang diperoleh yaitu 5,36 cm, dan ini tidak lolos uji dikarenakan tidak memenuhi syarat uji daya sebar. Untuk beban 250 gram, replikasi pertama diperoleh 5,95 cm, yang kedua diperoleh 6 cm, yang ketiga diperoleh 5,95 cm. Rata-rata yang diperoleh untuk ketiga replikasi yaitu 5,96 cm, dan ini tidak lolos uji dikarenakan tidak memenuhi syarat uji daya sebar. Hasil uji kualitas kontrol. Untuk uji organoleptis, uji pH, dan uji homogenitas memenuhi persyaratan sediaan kosmetik. Untuk hasil uji kualitas kontrol daya lekat tidak memenuhi syarat, dikarenakan hasil dari 3 kali replikasi uji yang diperoleh tidak sesuai dengan syarat daya lekat sediaan, yaitu lebih dari 4 detik. Untuk waktu yang diperoleh setelah di rata-rata yaitu 3,72 detik, dan itu tidak memenuhi syarat daya lekat. Untuk uji kualitas kontrol daya sebar tidak memenuhi syarat dikarenakan tidak sesuai dengan syarat daya sebar yaitu 3-5 cm. Untuk beban 150 gram, rata-rata yang diperoleh yaitu 5,26 cm. Untuk beban 200 gram, rata-rata yang diperoleh yaitu 5,63 cm, dan untuk beban 250 gram, rata-rata yang diperoleh yaitu 5,96 cm. Jadi untuk ketiga beban tersebut tidak memenuhi syarat uji daya sebar karena tidak ada di rentang 3-5 cm.